Bab 186. Duda terpikat cinta sekretaris. Wah, stroberinya banyak banget, Pi bisa kali di belakang dibuat kebun stroberi, pinta Bril setelah melihat kebun stroberi yang ada di depannya begitu banyak buahnya. Kalau itu Momi setuju sayang, biar enak nanti kalau kita lagi pengen makan stroberi kita tinggal petik di belakang rumah. Timpal Rebecca setuju dengan apa yang anaknya katakan. Oke, nanti papi buatkan kebun stroberi di belakang rumah buat kalian, balas Stefan yang tidak pernah bisa menolak permintaan anak dan istrinya. Ye papi yang terbaik deh, senang Bril. Lihatlah sekarang Bril sudah seperti gadis yang dewasa, padahal umurnya baru menginjak 5 tahun. Ada rasa sesal di hatiku Stefan karena sudah membuat Bril menjadi seperti ini. Seandainya saja dulu dia tidak egois memikirkan perasaannya sendiri, mungkin sekarang Bril masih sama seperti dulu yang sangat manja kepadanya. Ya sudah, yuk kita petik buahnya, ajak Rebecca dan langsung disetujui Bril. Mereka pun mulai memilih buah stroberi yang menurut mereka sudah matang. Hingga satu keranjang full barulah mereka menghentikan petik buah stroberinya. Ini kita beli semuanya, emang bakalan habis nanti? Tanya Rebecca saat menatap ketiga keranjang yang mereka bawa masing-masing itu sudah penuh. Kan nanti di rumah ada banyak orang yang, kita bisa kasih mereka juga, balas Stefan. Ah iya kamu benar, balas Rebecca. Ya sudah, ayo kita timbang, ajak Stefan agar mereka segera menimbang hasil panen mereka dan membayarnya untuk dibawa pulang. Napa muka lu kusut gitu? Tanya Julian saat melihat Alex datang ke ruangannya. Hela nafas Alex membanting dirinya di atas sofa yang ada di ruangan Julian. Julian yang mengerti kalau teman sedang tidak baik-baik saja pun meninggalkan pekerjaannya dan langsung duduk di samping Alex. Kenapa? Tanya Julian melihat raut wajah Alex yang kusut. Boleh gak sih kalau gue bilang capek, ucap Alex semakin membuat Julian heran. Ada apa dengan temannya ini? Tidak biasanya dia akan bersikap seperti ini. Emang lu capek kenapa? Capek jadinya tangan kanan Stefan, bukannya emang sudah dari duku pekerjaanku seperti itu, kenapa baru capek sekarang, balas Julian. Bukan soal pekerjaan, tapi ini masalah hati, balas Alex. Hahaha, apa gue salah dengar, seorang Alex bisa sakit hati, sejak kapan lu suka sama cewek, tawa Julian yang tidak percaya dengan apa yang Alex katakan. Terserah lu mau percaya atau tidak, yang jelas gue capek sekarang, gue capek begini terus, ini bukan diri gue yang dulu, kemana gue yang dulu gue merindukan itu, balas Alex yang sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya yang hancur. Mungkin kemarin-kemarin dia bisa menahannya, tapi lama-lama dia juga tidak kuat. Mungkin juga efek karena teman-temannya sudah bahagia dengan keluarga kecil mereka sehingga membuat Alex juga ingin bahagia seperti mereka. Lu kenapa sih? Cerita yang jelas sama gue, siapa tahu gue bisa bantu, pinta Julian agar Alex menceritakan masalah yang dia derita. Gue mencintai seseorang dan orang itu pergi meninggalkan gue entah kemana, jelas Alex. Kok bisa? Dan kapan dia perginya? Bukannya lu ahli dalam melacak seseorang, masak mencari orang yang lu cinta gak bisa, balas Julian. Kalau gue bisa, gue udah menemukan dia dari dulu. 4 tahun dia pergi meninggalkan gue tanpa kabar dan 4 tahun juga gue berusaha move on dari dia tapi tidak bisa. Yang ada gue semakin tersiksa dengan perasaan ini, balas Alex, bahkan sekarang dia sampai menangis.
Julian yang pertama kalinya melihat Alex setelah lama tidak menangis itu pun merubah raut wajahnya menjadi serius. Kalau sudah seperti ini mungkin rasa sakit yang Julian rasakan bukan main-main. Jadi lu udah mencintai dia dari 4 tahun lalu? Tanya Julian dan dibalas anggukan oleh Alex. Dan dia pergi meninggalkan lu begitu saja tanpa alasan. Lanjut Julian dan lagian-lagi Alex mengangguk. Apa lu pernah berbuat kesalahan sampai membuat dia pergi meninggalkan lu? Tanya Julian lagi. Enggak, gue gak pernah aneh-aneh, gue mencintai dia, gue gak pernah menyakiti dia, tapi ada satu yang mungkin membuat dia tidak nyaman berada di dekat gue. Alex menjeda ucapannya. Apa itu? Tanya Julian tidak sabar. Gue gak ingin mempublikasikan hubungan kita, gue ingin hubungan gue sama dia di private aja, karena gue malu kalau sampai kalian mengetahui gue suka sama cewek, sedangkan yang kalian tahu gue tidak pernah dekat dengan cewek, jelas Alex. Wah fix itu mah, itu sebab dia pergi meninggalkan lu karena dia kecewa lu gak mau mempublikasikan dia, balas Julian. Tapi gue melakukan itu juga demi keamanannya juga, gue takut kalau musuh-musuh mengetahui hubungan kita dia akan menjadi sasaran musuh-musuh gue, balas Alex. Ya tapi lu seharusnya kasih tahu gue atau Stefan lah minimal, kalau lu terlalu memprivate hubungan kalian gimana perasaan cewek lu, bisa saja dia berpikir kalau lu malu mengakui dia. Atau yang lebih parahnya lagi dia berpikir kalau sebenarnya dia itu hanya second choice saja dan ada orang lain yang tengah lu perjuangkan, balas Julian menyalahkan Alex. Ya tapi kenapa dia tiba-tiba pergi? Kenapa dia gak bilang sama gue kalau dia ingin dia publish? Kalau dia bilang mungkin gue juga bisa ngasih tahu kalian, tapi nyatanya apa dia malah pergi tanpa kabar, balas Alex. Susah sih kalau kayak gini, apalagi sudah 4 tahun yang lalu, mungkin saja dia sudah punya pasangan baru sekarang makanya gak pernah datang cari lu lagi, balas Julian memanasi Alex. Dia gak mungkin punya pasangan baru karena dia sudah janji sama gue kalau hanya ada gue yang ada di hatinya, bantah Alex dengan percaya dirinya kalau wanita yang dia sukai itu setia kepadanya. Janji kok dipercaya? Janji itu hanya kalimat penenang saja, zaman sekarang mana ada orang yang setia, ada yang bening dikit juga langsung sikat, kecuali gue sih, kalau gue mah setia sama istri, balas Julian. Gue kesini itu mau curhat sama lu, bukan mau minta lu panas-panasin, balas Alex yang merasa menyesal karena sudah datang menemui Julian. Lah lu kalau mau curhat salah tempat Bek, lu seharusnya datang ke tempat Stefan karena dia yang paling senior di antara kita terkait masalah percintaan, balasan Julian. Iya ku benar, kemana sekarang dia kok gak ada di ruangannya? Tanya Alex mencari Stefan. Dia lagi mengajak anak istrinya jalan-jalan, emang dia gak minta kawal sama lu? Balas Julian bertanya. Enggak, sepertinya mereka hanya jalan-jalan daerah sini saja makanya dia gak minta penjagaan, balas Alex. Terus sekarang mau lu gimana? Lu tuh udah tua, saran gue lu sebaiknya tobat jangan lagi suka jajan, emang lu gak takut apa kalau waktu lu main tiba-tiba cewek lu datang dan melihat tingkah lu yang menjijikan itu? Bisa-bisa dia pergi lagi meninggalkan lu, saran Julian agar temannya segera bertobat dari kebiasaan buruknya. Iya lu benar, gue akan mencoba untuk mengurangi kebiasaan buruk gue itu, balas Alex menerima saran Julian. Dan satu lagi, setelah ini gue harap lu segera periksa ke dokter, takutnya nanti ada apa-apa dengan tubuh lu, kan lu suka gonta-ganti pasangan. Tambah Julian agar Alex memeriksakan kesehatannya. Iya itu gue tahu, gue juga sudah menyiapkan dokter khusus buat gue,
Meskipun gue selalu main aman tapi gue juga tetap akan melakukan pemeriksaan, balas Alex. Baguslah kalau gitu, gue harap lu bisa bahagia dengan kehidupanku. Julian menepuk pundak temannya. Thanks lu udah mau dengerin curhatan gue, ucap Alex berterima kasih pada Julian. Sudah sepatutnya teman saling mendengarkan curhatan satu sama lain, jadi lu jangan sungkan apalagi malu kalau ada masalah langsung datang ke sini cerita sama gue, balas Julian. Kalian memang teman-teman terbaikku, gak sia-sia aku punya teman seperti lu dan Stefan, balas Alex yang bangga bisa memiliki teman seperti mereka. Pokoknya apapun masalahnya kalau itu bisa diumbar kita harus saling cerita dan membantu satu sama lain karena kita ini temane, saudara yang harus saling membantu, balas Julian dan disetujui. Ya udah gue pergi dulu, udah lega gue ceritain masalah tadi ke lu, thanks gue pergi dulu, balas Alex dan langsung pergi meninggalkan ruangan Stefan. Lex, ternyata lu juga bisa galau karena cewek, gumam Julian menatap kepergian temannya. Setelah itu dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda tadi agar segera selesai dan bisa cepat pulang ke rumah. Bab 187. Pesawat pribadi milik Antonio sudah mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Antonio langsung mengendong Angel yang sedari dalam perjalanan tidur nyenyak. Bisa gak Bi? Tanya Salsa takut kalau Antonio kesusahan mengendong Salsa saat keluar dari pesawat. Bisa kok, yuk kita keluar, balas Antonio mengandeng tangan istrinya keluar. Sampai di luar sudah ada orang Antonio yang menunggu kedatangan mereka. Pak langsung ke apartemen saya saja, ucap Antonio pada sopirnya. Baik tuan, balas sopir Antonio. Emang apartemen kamu yang dulu itu masih? Tanya Salsa. Masih lah, kan di sana banyak kenangan kita jadi ya harus aku rawat dong, jawab Antonio. Salah sendiri pakai acara cemburu buta segala, jadi pisahkan, balas Salsa menyindir. Kayaknya ini sampai tua nanti kamu akan ungkit-ungkit masalah itu terus deh yang, balas Antonio. Iyalah jelas, pokoknya aku gak bakalan bisa melupakan saat-saat kamu menyiksaku waktu itu, balas Salsa. Maaf. Balas Antonio meminta maaf. Aku sudah memaafkan kamu karena aku masih mencintaimu, tapi kalau untuk melupakan hal itu kayaknya gak bisa deh. Aku melamun aja tiba-tiba keringat kejadiannya. Jadi ya sampai kapanpun kayaknya aku gak bakalan bisa melupakan waktu-waktu itu, balas Salsa. Gak apa-apa kalau kamu akan mengungkitnya terus, kamu mau hidup sama aku seperti sekarang saja aku sudah bersyukur kok, terima kasih ya mau memaafkan dan memberikan kesempatan buat aku sangat menyesalinya yang, ucap Antonio. Iya aku percaya itu, tapi kalau sampai kamu mengulanginya lagi aku gak akan mau memberikan kesempatan lagi buat kamu, balas Salsa. Siap? Aku tidak akan mengulanginya lagi, balas Antonio. Antonio menarik pundak Salsa agar masuk ke dalam pelukannya dengan Angel yang tidur dalam pangkuannya. Tak lama setelah menempuh perjalanan panjang akhirnya mereka pun sampai di apartemen Antonio. Mereka langsung masuk dan Antonio membaringkan Angel di atas ranjang king size miliknya. Kamu mau langsung istirahat atau mau makan dulu? Tanya Antonio pada Salsa. Kayaknya tidur aja deh, ngantuk banget soalnya dalam pesawat aku gak bisa tidur, jawab Salsa. Ya sudah ayo kita istirahat dulu baru nanti cari makan, ajak Antonio dan diangguki Salsa. Mereka berdua pun tidur sir 4 jam yang sama dengan Angel, dengan posisi Angel berada di tengah-tengah mereka berdua. Cinta gimana apakah kamu akan diam saja melihat mereka bahagia?
Tanya Mama Cici pada Cinta saat mereka tak sengaja melihat Stefan dengan keluarga kecilnya, yang mengantar Bril sekolah dengan senyuman yang tak pernah lepas dari bibir mereka. Tidak Ma, mana mungkin Cinta rela begitu saja, Cinta sudah menyiapkan beberapa cara untuk menghancurkan kebahagiaan mereka. Lihat saja nanti akan kubuat Stefan menangis-nangis atas kehilangan istrinya itu, balas Cinta. Kamu mau membunuhnya? Tanya Mama Cici. Ya kenapa tidak kalau itu bisa membuat Stefan kehilangan wanita itu, dan nanti itu juga akan menjadi peluang yang besar buat Cinta deketin Stefan, jawab Cinta dengan yakin kalau dia akan bisa mendapatkan Stefan kembali. Maaf hanya bisa bantu doa, Mama berdoa semoga saja rencana kamu berjalan dengan lancar dengan ending yang bahagia, balas Mama Cici yang malah mendukung kejahatan anaknya. Iya Ma, makasih Mama sudah selalu ada buat Cinta, Cinta janji gak akan pernah mengecewakan Mama, Cinta akan membahagiakan Mama dengan cara bisa menikah dengan Stefan, balas Cinta yakin. Iya Mama percaya sama kamu, balas Mama Cici. Setelah itu Cinta pun melajukan mobilnya kembali karena dia melihat mobil Stefan yang sudah pergi dari sana setelah mengantarkan anaknya sekolah. Kalian ingatkan dengan Cinta, wanita yang gagal bertunangan dengan Stefan dan berakhir menjadi dendam karena dirinya tidak bisa memiliki Stefan. Alex mendapatkan tugas dari Stefan untuk pergi mengirim barang ke luar negeri. Sebenarnya Alex malas karena beberapa hari ini kondisi hatinya tidak baik-baik saja, tapi mau bagaimana lagi dia adalah satu-satunya orang yang dapat Stefan percaya di dunia gelap. Nih kalau gue gabut lama-lama obat ini gue sendiri yang konsumsi, gumam Alex menatap satu box sabu-sabu yang akan dia kirim ke luar negeri. Alex memang kerap mendapat tugas itu dan dia sudah biasa memegang benda-benda terlarang itu, tapi tidak ada dalam benak Alex untuk mencicipinya, karena dia tahu seberapa besar resikonya kalau sampai dia mengonsumsi itu. Tuan kita sudah sampai, ucap sopir yang mengantar Alex pergi ke rumah Stefan yang ada di negara tujuannya. Balas Alex dan turun dari mobil. Stefan memang mempunyai beberapa rumah di berbagai negara, karena dia sering berpergian jauh jadi untuk menghemat pengeluaran dia memilih untuk membeli rumah atau apartemen di daerah sana termasuk daerah yang sekarang Alex tuju. Alex turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah untuk istirahat baru nanti dia akan menemui kliennya. Mas lihat deh dedeknya nendang-nendang, ucap Rebecca saat mereka berada dalam mobil sehabis mengantar Bril sekolah. Oh iya. Stefan pun dengan cepat meletakkan tangannya di atas perut Rebecca. Wah dedek pengen main bola ya? Nanti ya kalau sudah keluar main bola sama papi, ucap Stefan yang mengira kalau anaknya itu pengen main sepak bola. Iya papi nanti tungguin adek lahir ya, balas Rebecca menirukan suara anak kecil. Kapan jadwal kamu check up yang? Tanya Stefan menanyakan jadwal check up Rebecca. Besok mas, kamu free gak? Kalau enggak kita check up-nya malam aja setelah kamu pulang kerja, jawab Rebecca. Enggak, sesibuk apapun aku akan meluangkan waktu untuk keluargaku. Besok waktu makan siang aku akan pulang dan kita check up bareng ya. Kita ajak Bril juga kan kalau siang dia sudah pulang dari sekolah. Katanya dia sangat ingin melihat kondisi adiknya, balas Stefan. Iya mas terserah kamu saja, balas Rebecca pasrah. Au, ringis Rebecca saat anaknya yang berada dalam perut menendang begitu kerasnya. Sayang jangan kenceng-kenceng dong nendang bolanya kasihan Mommy jadi kesakitan, nanti kalau kamu sudah lahir kamu boleh nendang-nendang yang lebih kencang,
sekarang ditahan dulu ya, ucap Stefan sambil mengelus perut Rebecca menggunakan satu tangannya agar anaknya itu tenang tidak menendang-nendang lagi. Kayaknya dia bakal nurut deh sama papinya, tuh buktinya sekarang dia sudah tenang, komentar Rebecca saat tidak merasakan ada tendangan lagi di perutnya. Harus dong, masa kamu punya teman Bril aku enggak? Jadi ya setidaknya harus ada salah satu yang nurut sama aku biar aku ada temannya, balas Stefan. Hahaha kamu iri kalau aku lagi kompak sama Bril. Tak percaya Rebecca. Iyalah iri, aku juga terkadang heran deh Bril itu kan anak aku, tapi kenapa dia malah kompak sama kamu bukan malah sama aku, balas Stefan. Ya itu karena kamu dulu cuek sama dia, makanya dia juga tidak enak kalau harus manja-manja sama kamu lagi, balas Rebecca. Iya juga sih, jadi nyesel kan udah cuekin anak sendiri, nyesal Stefan. Itu masalah kamu sendiri, balas Rebecca menyalahkan Stefan. Mereka terus berbincang-bincang di dalam mobil dengan tangan Stefan yang tak pernah lepas dari perut Rebecca hingga mereka sampai di perusahaan Stefan barulah mereka turun dari mobil dan masuk ke dalam sana. Ya, Rebecca ingin ikut kerja Stefan, katanya dia merindukan suasana perusahaan yang sudah lama tidak dia datangi semenjak hamil ini.